Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elvina dengan NIM 12110823157, kelas C semester 2, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan dosen pengampu Ibu Nur Haswinda, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan HAM. 1. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air, dalam bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya bangsa, di mana setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan suatu kebenaran untuk dapat mencintai bangsanya sendiri, yang didasarkan pada bahasa, budaya bangsa itu sendiri dari negaranya. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. 2. Bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan, yaitu nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya. Kedua, nasionalisme etnis, yaitu negara yang memperoleh kebenaran politik dari budaya asal. Ketiga, nasionalisme romantik, yaitu negara yang memperoleh kebenaran politik secara semula jadi atau organik, hasil dari bangsa atau ras. Yang keempat, nasionalisme budaya, yaitu negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama, bukan dari sifat, keturunan. Dan yang kelima, nasionalisme kewarganegaraan, yaitu variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis yang memperoleh kebenaran politik negara. Yang selanjutnya, nasionalisme keagamaan, yaitu negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. 3. Tujuan nasionalisme. Tujuan nasionalisme ada dua. Yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Kedua, menghilangkan ekstremisme, tuntutan yang berlebihan dari warga negara individu ataupun berkelompok. 4. Nasionalisme di era pergerakan nasionalis. Masa pergerakan nasional merupakan masa yang sangat krusial bagi masyarakat Bumiputra, karena pada masa inilah bibit pemahaman berbangsa dan bernegara belum begitu banyak dipahami. Kesenjangan budaya antara masyarakat yang menjajah dengan terjajah mengakibatkan perbedaan pandangan dalam memahami bernegara. Bernegara bagi Bumiputra tidak terlepas dengan sistem kekuasaan feodalis yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang abstrak dan syarat dengan mitos. Sementara pemerintah Hindia Belanda yang menjadi kolonialis menggunakan sistem bernegara barat yang bersifat konkret. 5. Nasionalisme di era Orde Lama. Bangsa Indonesia memasuki babakan baru dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pada masa-masa revolusi fisik. Indonesia yang baru merdeka berusaha untuk berdiri dan mempertahankan keinginan untuk tidak dikuasai oleh bangsa asing. Revolusi dan nasionalisme saling bergema untuk mengorbankan semangat mempertahankan dan meraih kembali kebebasan negara oleh bangsa sendiri. 6. Nasionalisme di era Orde Baru. Orde Baru dibangun atas luka bangsa karena adanya pertentangan ideologi yang hampir memprokandakan bangsa. Maka, Orde Baru berusaha untuk merajut persatuan bangsa. Salah satu dari kebijakannya adalah tidak memperoleh akan ideologi komunis berkembang di Indonesia. Konsep revolusi belum selesai diubah dengan konsep pembangunan. Pembangunan ini bertahap
yang dikenal dengan pembangunan 5 tahun atau PELITA. Tujuan pembangunan mengubah masyarakat dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Untuk membangun bangsa, maka pemerintahan Orde Baru membuat suatu kebijakan yang bersifat sentralistik. Hal ini terjadi karena ada faktor yang melatar belakanginya. 7. Faktor yang melatar belakanginya yaitu: pertama, adanya kekhawatiran terhadap persatuan nasional dan munculnya kekuatan yang memecah persatuan. Kedua, sentralisasi diperlukan dalam rangka memelihara keseimbangan politik dan keamanan dalam pembagian sumber daya, khususnya antara Jawa yang dihuni oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan luar Jawa yang memiliki sebagian besar sumber ekonomi. 3. Pengalaman politik yang dialami Indonesia sekitar tahun 1965, sehingga pemerintah ingin tetap memegang kendali kebijaksanaan ekonomi. 8. Nasionalisme di era reformasi euforia. Masyarakat atas keberhasilan mengganti sistem pemerintahan Orde Baru membuat semangat reformasi diwarnai dengan berbagai tuntutan pada saat demonstrasi. Sistem pemerintahan dibenahi disesuaikan dengan pergerakan zaman. Di tengah situasi yang semakin kompleks, masyarakat Indonesia harus dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam membangun bangsa dan negara. Tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik dan politik pengakuan yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak atas aneka kelompok budaya, sehingga dapat berdampingan secara damai dan produktif dalam Republik Indonesia. 9. Tujuan gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa yaitu: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Laksanakan amandemen UUD 1945. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. 4. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. 6. Ciptakan supremasi hukum. Dan yang 10. Pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM dalam bahasa Inggris Human Rights, yaitu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. 11. Hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Menurut Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. 12. Ciri-ciri hak asasi manusia. Pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, ataupun hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, diangkat, atau diserahkan. HAM tidak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. 13. Hubungan nasionalisme dan HAM. Nasionalisme tadi artinya rasa akan cinta terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Hal ini kan artinya hak asasi manusia yang sudah dimiliki manusia, yang telah dimiliki manusia dari sejarahnya. Hubungannya atau kaitannya dengan nasionalisme dengan HAM sangat berkaitan karena kita kan sebagai manusia berhak hidup, berhak berpendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tempat tinggal. Jadi, adanya dengan rasa nasionalisme di diri seseorang, jadi pasti bakal menghargai orang lain dan tidak mengambil hak orang lain.
tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi, nasionalisme dan HAM ini sangat berhubungan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.